Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan tentang ekosistem dan diwakili oleh teman saya. Yang pertama, Saya Ardi Widatama. Saya Muhammad Farhan. dan saya Dewi Putra Purba, dan ini teman saya. Saya Yusuf Amri. Saya di sini akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik terdiri dari semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Yang kedua, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik terdiri dari komponen tak hidup, suhu, cahaya, air, kelembapan udara, tanah, dan garam-garam mineral. Tingkatan organisasi kehidupan. Yang pertama, individu. Individu adalah sebutan untuk makhluk hidup tunggal. Contoh, pohon, mangga, seorang manusia. Yang kedua, populasi. Sekelompok individu sejenisnya yang menghuni tempat dan pada waktu tertentu. Yang ketiga, komunitas. Seluruh kumpulan populasi yang menempati suatu daerah. Yang keempat, ekosistem. Kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup. Yang kelima, biosfer. Kesatuan ekosistem yang ada di alam semesta. Populasi. Populasi adalah organisme sejenis hidup di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Jumlah individu sejenis pada waktu tertentu, persatuan luas, yaitu padatan populasi. Kemudian persebaran individu-individu sejenis pada suatu tempat tertentu disebut distribusi populasi. Yang kemudian populasi dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, migrasi, imigrasi, dan emigrasi. Macam-macam interaksi antar individu, kompetensi anggota populasi yang bertambah, kebutuhan hidup tidak berpenghuni. Kompetensi intraspesifik, kompetisi antar individu dalam populasi. Macam-macam interaksi antar populasi. Predasi, satu spesies memakan spesies lain. Pemakan sama dengan predator, dimakan sama dengan mangsa, hewan-hewan, herbivora, tumbuhan. Kompetisi interspesifik, dua atau lebih populasi pada suatu wilayah memiliki kebutuhan hidup yang sama, sementara kebutuhan terbatas. Macam-macam interaksi simbiosis, dua spesies yang berbeda hidup bersama. Mutualisme, saling menguntungkan. Komensalisme, satu spesies diuntungkan, spesies yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Parasitisme, satu spesies diuntungkan, spesies yang lain dirugikan. Endoparasit adalah parasit yang hidup dalam tubuh inang. Ektoparasit adalah parasit yang hidup di permukaan atau menempel sementara pada tubuh inang. Interaksi antar biotik, abiotik terjadi pada tingkat individu. Biosfer, interaksi paling kompleks. Biosfer, fungsi atau tugas atau peranan yang khas suatu organisme dalam ekosistem. Ya, macam-macam interaksi berdasarkan peran khas organisme dibedakan menjadi produsen, konsumen itu herbivora, omnivora, karnivora, dekomposer itu mengurangi zat organik kompleks sederhana, detritivor memakan partikel organik, detritus. Tipe-tipe ekosistem yang berada di air dan darat. Yang ada di air ialah air tawar, air laut, laut dalam, pantai pasir, pantai batu, terumbu karang. Ekosistem darat, terestrial, hutan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taigan, taubrak. Tipe-tipe ekosistem buatan ialah bendungan, hutan tanaman produksi, jati atau pinus, perkebunan sawit, dan pemukiman. Rantai makanan yang berada di sawah antara lain padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan ular dimakan burung elang. Saya Ardi Widatama. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Dewi Putra Purba. Aliran energi. Energi mengalir melalui hubungan memakan tingkat trofik. Aliran energi dari produsen ke konsumen tidak efisien, sebagian hilang dalam bentuk panas. Hukum 10%, hanya 10% dari energi yang pada tingkat trofik di bawahnya yang dapat dimanfaatkan. Tingkatan trofik contoh organisme. Produsen yaitu bunga, konsumen primer yaitu karnivora, herbivora memakan tumbuhan yaitu belalang memakan tumbuhan, konsumen sekunder yaitu karnivora memakan herbivora yaitu tikus memakan
belalang. Konsumen tersier itu karnivora memakan karnivora, yaitu ular memakan tikus. Produktivitas ekosistem. Produktivitas primer, kecepatan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik oleh organisme autotrof. Produktivitas primer kotor, seluruh badan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisme autotrof. Produktivitas primer bersih, berat kering dari bahan organik yang tersimpan. Produktivitas ekosistem, produktivitas sekunder, kecepatan energi kimia mengubah bahan organik menjadi simpanan energi kimia baru oleh organisme heterotrof. Efisiensi ekologi, perbandingan produktivitas bersih antara satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Terima kasih. Presentasi kami dari kelompok 4 mengenai ekosistem, kesimpulan yang kita dapat adalah kita sebagai manusia harus saling menjaga antar makhluk hidup supaya alam di sekitar kita tetap lestari. Salam lestari.